Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS e-Business Design yang berjudul implementasi pada toko Drink XYZ. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Gita Octavia dengan NPM 201063125014. Ada saya sendiri Muhammad Fikri Fadilah 20106312500063. Lalu ada Muhammad Rafli Tanjung 20106312500065. Yang terakhir ada Putri Harum Sari dengan NPM 20106312500072. Next. Adapun presentasi yang akan kami bahas yaitu ada skenario bisnis team, use case diagram dan activity diagram. Yang terakhir ada demo UDU sesuai dengan fungsi user yang kami gunakan. Next. Skenario bisnis yang kami laksanakan yaitu adalah toko Drink XYZ. Nah, toko Drink XYZ ini adalah toko yang menyajikan aneka minuman. Perusahaan ini menerima pesanan hanya melalui tatap muka saja. Toko ini terletak di Jalan Arteri Galuh Mas, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Produksi pada minuman ini dilakukan secara order. Ketika pembeli sudah order dan minuman sudah jadi, maka minuman akan membeli datang untuk mengambil pesanan. Namun, perusahaan ini mulai menghadapi permasalahan dalam mengelola berbagai aspek seperti manajemen suplai, bahan baku, produksi, penjualan, dan keuangan. Toko Drink XYZ menyadari perlunya memiliki sistem ERP untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, berikut adalah use case diagram yang telah kami rancang, yaitu kita memiliki 3 user atau aktor, yaitu ada pelanggan, pemasok, dan admin. Nah, pelanggan di sini bisa melakukan login, melakukan pemesanan, konfirmasi pembayaran, melihat data menu, melihat data transaksi. Nah, sekarang aktor admin bisa melakukan login juga, melakukan pemesanan, konfirmasi pembayaran, data menu, data transaksi, melihat pengelolaan ketersediaan barang, dan melihat laporan. Terus aktor yang terakhir aktor yang terakhir ada aktor pemasok. Nah, aktor pemasok ini bisa melihat data transaksi pemasukan barang, bisa melihat pengelolaan ketersediaan barang, dan bisa melihat laporan. Next. Selanjutnya ada activity diagram registrasi pelanggan. Nah, pelanggan sebelum bisa memesan suatu produk yang dijual di toko Drink XYZ ini terlebih dahulu harus registrasi. Yaitu pertama, pelanggan membuka halaman web, lalu sistem bakal menampilkan halaman utama. Pelanggan membuka menu registrasi dan sistem akan menampilkan halaman registrasinya. Pelanggan harus mengisi data diri pada halaman registrasi. Nah, setelah mengisi data diri pada halaman registrasi akan berhasil. Next. Selanjutnya ada activity diagram pelanggan melakukan pemesanan. Pertama, pelanggan membuka halaman web terlebih dahulu dan sistem akan menampilkan halaman utamanya. Pelanggan melakukan pemesanan dan pesanan pun langsung masuk ke dalam keranjang. Setelah pesanan masuk ke dalam keranjang, maka pelanggan dapat melihat ID pemesanan dan sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran. Next.
Di activity diagram menu ini admin membuka halaman web dan lalu sistem menampilkan halaman web. Lalu admin mengisi username dan password, sistem langsung menampilkan halaman utama. Admin dapat memilih halaman menu produk, lalu sistem menampilkan daftar menu produk. Admin ini bisa mengelola data produk yang dijual di toko produk drink XYZ. Lalu sistem menampilkan detail data produk. Next. Selanjutnya activity diagram data menu. Admin membuka halaman web, lalu sistem menampilkan halaman web. Admin mengisi username dan password untuk login, lalu sistem menampilkan halaman utama. Lalu admin memilih halaman menu produk, lalu menampilkan daftar menu produk. Admin dapat mengelola data produk. Selanjutnya sistem bakal menampilkan detail data produk. Next. Activity diagram pelanggan melakukan konfirmasi pembelian di toko drink XYZ. Pertama, pelanggan membuka halaman web, lalu sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya pelanggan dapat memilih menu konfirmasi pembayaran, lalu sistem akan menampilkan kode pemesanan dan jumlah pembayaran. Lalu pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran dan sistem akan menampilkan riwayat pembayaran. Next. Selanjutnya activity diagram invoice. Admin membuka halaman web dan lalu sistem menampilkan halaman utama. Admin memilih menu invoice, lalu sistem menampilkan daftar invoice pelanggan. Di sini admin dapat mengelola data invoice, lalu menampilkan detail invoice tersebut. Next. Selanjutnya activity diagram pengelolaan ketersediaan barang. Admin menghubungi pemasok untuk menerima informasi ketersediaan produk dari pemasok. Lalu admin melakukan pemesanan dan mengelola pembayaran. Lalu pemasok mengkonfirmasi pembayaran dan melakukan pengiriman produk. Next. Nah, selanjutnya demo Odoo implementasi toko drinks XYZ. Yang pertama yaitu ada modul inventory atau yaitu modul yang digunakan untuk melihat persediaan barang. Di sini kita akan masuk ke modul inventory. Nah, pada bagian inventory ini di sini ada receipt, delivery order, returns, dan manufaktur. Di dalam perusahaan pasti akan memproduksi suatu barang atau produk untuk kita masuk ke bagian produksi. Di sini kita akan memproduksi produk yang akan diproduksi dan komponen yang dibutuhkan saat memproduksi produk tersebut. Di sini ada beberapa. Di sini kita akan masuk ke produk. Nah, di sini udah ada beberapa komponen dan produksi yang sudah saya masukkan. Di sini saya akan membuat contoh apabila kita akan memasukkan suatu produk. Klik create, lalu akan muncul seperti ini. Misalnya di toko kita ini yang drink ini akan memproduksi minuman Grace Jelly. Nah, minuman Grace Jelly ini kan artinya itu kan memproduksi, artinya ini bisa dibeli, berarti kita nggak bisa dibeli di vendor lain. Berarti kita hilangkan aja checklist pada kolom can be purged. Lalu untuk produk tipenya itu kan ini kita yang konsumen. Lalu untuk harga jualnya kita 12.000. Untuk modalnya
13.000. Terus untuk internal reference-nya itu misalnya kita MGC MGC. Setelah general informasi sudah, di sini ada customer tag itu pajak, eh, tergantung di perusahaan kalian. Kalau misalnya mau pakai boleh, kalau misalnya nggak pakai juga nggak boleh. Misalnya kita ini pakai 15 5% aja. Lalu kita ke bagian inventory. Nah, di sini karena kita memproduksi, jadi kita checklist untuk di manufaktur. Ini juga bisa diisi di bagian logistiknya. Lalu bisa kita save. Nah, di sini udah selesai. Berarti dari sini kita bisa ke menambah komponen dari si produksi Grace Jelly ini. Misalnya kita create, misalnya kita jelly. Ini can be push. Ini kita beli. Karena kita membeli, kita save. Lalu kita ke bagian produk. Oke, selanjutnya ke modul purchase. Nah, modul purchase ini digunakan oleh penjual atau admin yang mengatur toko. Di modul ini memudahkan pengguna untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan di toko nanti. Nah, misalnya kita memerlukan bahan jelly. Nah, kita akan membelinya di pemasok jelly. Coba ke vendors, kita create vendorsnya. Nah, karena kita memerlukan jelly, berarti di sini kita namain pemasok jelly kompaninya. Lalu alamatnya di Jalan Ipik Gandamana. City-nya yaitu di Purwakarta, Jawa Barat. Nomor teleponnya 0812 9204 3601. Emailnya pemasokjeli@gmail.com. Lalu kita save. Nah, setelah membuat vendorsnya, kan kita membutuhkan yang namanya jelly. Berarti kita create request for quotation ke company tersebut, company pemasok jelly. Nah, produknya yaitu jelly, bahan baku jelly. Nah, lalu send by email. Lalu kita send. Setelah itu confirm order.
Lalu kita lihat di receive products. Lalu kita validasi, apply. Ya, kita sudah membeli jelly di masuk jelly. Order, kita ke purchase orders. Kita lihat di sini pemasok jelly. Nah, udah create bill. Edit bill date-nya 27 Juni. Confirm. Nah, ini bill yang telah hasil dari kita beli jelly di pemasok jelly. Lalu kita save. Kita cek di request for quotation. Kita ke orders. Oke, saya Putri Harumsari akan menjelaskan modul manufacturing. Di sini kita pilih produk, kemudian pilih bills of materials. Kemudian pilih create. Dan tulis nama produk yang akan kita buat. Itu minuman Grace Jelly. Kemudian add line. Di sini itu kita memasukkan bahan-bahannya seperti cup, kemudian gula pasir, dan ada juga cup. Dan ada lagi plastik, kemudian sedotan, dan juga susu. Kemudian pilih teh hijau, air, jelly. Bantal kasur guling kain kapuk. Oke, kemudian pilih save. Bantal kasur guling kain kapuk. Kemudian pilih structure and cost. Nah, di sini ada totalnya dari bahan-bahan yang kita beli tadi.
Kemudian kembali ke manufacturing, listrik lagi. Kemudian masukkan nama Grace Jelly yang tadi. Kemudian klik confirm. Lalu mark as done. Nah, jika muncul tanda seperti ini, artinya ada bahan-bahan yang kosong. Jadi apply. Ketik save. Dan modul sales, pilih create. Kemudian isi data customer, yaitu Andrew. Kemudian pilih waktu expiration. Oke, lalu tentukan payment terms, batas pembayarannya. Kemudian add produk yang tadi kita buat. Lalu send by email. Oke. Selanjutnya ketik send. Lalu confirm. Lalu cek paid invoice. Ketik create and view invoice. Kemudian confirm. Lalu register payment. Bisa pilih bank atau cash. Lalu create payment. Udah ya ini. Oke, dilanjut pada modul selanjutnya, yaitu di modul selanjutnya adalah website, yang dimana PT Drink Exeget kami ini memiliki suatu website yang tampilannya bisa dilihat seperti berikut. Ini merupakan tampilan dari home dari website yang kami bikin. Eh, ada beberapa di dalamnya, ada sedikit penjelasan tentang produk kami. Di situ ada tertulis, kami percaya bahwa minuman boba bukan hanya sekedar minuman biasa, melainkan sebuah seni yang bisa menghidupkan kreativitas dan menyajikan sensasi baru. Kami berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan segar terbaik seperti teh berkualitas tinggi, susu segar, dan sirup alami untuk menciptakan minuman boba yang lezat dan menyegarkan. Dengan menu yang beragam, kami menawarkan variasi rasa yang memukau, mulai dari rasa klasik seperti Thai tea dan fresh milk, hingga rasa unik seperti pink nature dan brown sugar. Setiap minuman
Setiap minuman kami diracik dengan penuh keahlian oleh barista berpengalaman yang mengutamakan kualitas. Lalu selanjutnya di website kami itu ada fitur Most Wanted yang dimana eh, tiga produk yang ditampilkan pada website kami ini merupakan best seller atau yang paling dicari dari produk kami. Yang pertama itu diantaranya ada green tea, eh, adalah variasi minuman boba yang menggunakan teh hijau sebagai bahan utamanya. Minuman ini memiliki rasa yang segar dan aromatik serta disertai dengan tambahan bola tapioka kenyal yang dikenal sebagai boba. Lalu ada brown sugar, ya, menu dari produk kami yang paling dicari yaitu variasi minuman boba yang terkenal. Minuman ini ditandai oleh kombinasi antara gula coklat dan karamelisasi dengan teh hitam atau teh hijau, serta tambahan bola tapioka atau boba tersebut. Lalu yang terakhir ada Thai tea, adalah minuman yang sangat populer di Thailand tentunya, sudah umum bagi khalayak dan telah menyebar ke seluruh dunia. Minuman ini memiliki rasa yang kaya akan manis dan menyegarkan dan biasanya disajikan dengan tambahan bola tapioka atau boba tersebut. Di di fitur Most Wanted ini pun kita bisa langsung eh, memanfaatkan fitur buy now. Jadi bisa langsung nanti beli akan diarahkan ke pembayaran. Cuman nanti dulu kita akan membahas halaman pada home ini terlebih dahulu sampai tuntas. Yang selanjutnya itu ada sedikit review dari beberapa konsumen tentang produk kami ini, yang diantaranya tetap berkaitan dengan boba. Lalu selanjutnya di sini ada fitur kontak us untuk feedback terhadap kami. Kalau ada yang mau ditanyakan ataupun tentang apapun yang terkait dengan perusahaan atau lain kami bisa dihubungi melalui kontak us. Selanjutnya di menu home ini juga ada tampilan map dari tempat kami agar memudahkan para pelanggan yang berkunjung ke web kami ini datang langsung dan tahu tempat toko kami. Di lebih tepatnya berada di Jalan Arteri Galumas, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat. Mungkin akan dilanjut ke fitur Buy Now. Jadi di sini menu home ini juga bisa memudahkan para pelanggan untuk bisa langsung lanjut ke fitur Buy Now. Seperti saya contohkan berikut. Ketika kita mencet fitur Buy Now akan diarahkan pada page orderan. Jadi langsung ada di sini alamat dan juga Main San. email, lalu Di mana? company name, street, jalan atau jalan dan nomornya, lalu kota dan juga negara. Ya, misal dengan company name, street numbernya. Oke, kita bisa next jika semua kolom sudah terisi. Nah, bila semua kolom tadi di halaman sebelumnya sudah terisi, akan diarahkan atau akan menjadi seperti ini. Jadi akan recap dari page sebelumnya. Dan di sini juga ada detail tentang produk ataupun order yang kita order di website atau di page sebelumnya. Bisa ke confirm, lalu bisa memilih pengirimannya dan juga pembayarannya.
Ya dilanjut berarti tadi sampai ke proses payment. Nah, boleh selanjutnya dijelaskan. Sini saya akan menjelaskan pada page menu shop atau daftar menu dari produk kami. Di antaranya itu kami menyediakan ada 8 produk yang untuk siap dijual belikan terhadap konsumen. Yang diantaranya itu ada pink natural, boba brown sugar, poison wave, lalu ada green tea, milk tea, grass jelly milk, regal milk, dan yang terakhir ada milkshake brown cream topping. Dan untuk detailnya, misalkan kita ingin memilih salah satu, tampilannya seperti berikut. Jadi di dalamnya ada nama dari produk dan juga ada deskripsinya beserta harganya. Di sini pun kita bisa meng-add ke dalam keranjang ataupun bisa langsung buy now yang tadi bisa langsung diarahkan ke payment odonya. Misal contoh kita di sini add to chart. Nah, otomatis langsung masuk ke keranjang akun kita. Nah, di sini pun bisa langsung setelah masuk ke keranjang ada pilihan kita mau belanja lagi atau mau ke proses check out. Di sini juga ada detail order dari keranjang kita jika kita emang mau check out dari keranjang tersebut. Mungkin sekian yang bisa dijelaskan dari website produk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya untuk modul tambahan yaitu rekrutmen karyawan. Di sini sudah ada modul rekrutmen dan employment. Pertama kita ke modul rekrutmen. Nah, di sini kita klik create, lalu isi job, misalnya sales. Lalu kita create ke configuration. Di sini kita bisa edit bagian ini. Di sini ada satu to recruitment. Kita klik. Di sini ada beberapa tahap dari rekrutmen karyawan. Kita create. Misalnya subjeknya sales. Untuk namanya itu Rahma. Emailnya rahma@gmail.com. Mobilenya 081. Degree-nya itu bachelor degree. Departemennya administration. Sales. Untuk experience salary-nya nya tanggal 28. Untuk deskripsinya interview Rahma. Save. Create lalu create employment.
Ini kita jadwalkan dulu untuk interviewnya. Misalnya tanggal 28. Mana? Ini startingnya, durasinya all day, reminders 15 menit, caching. Lalu save. Lalu Gitu ke sih. rekrutmen. Lagi. Nah, di sini untuk setelah qualification dia akan melakukan tahap pertama dalam interview. Lalu klik create employment. Itu untuk manajernya kita pilih Oke. Lalu save. Setelah tahap interview selesai, dia akan melakukan interview kedua. Setelah tahap interview kedua selesai, langsung ke tahap kontak personal. Sini sudah, yaitu kita ke modul employment, kita ke bagian sales. Di sini Rahma sudah menjadi bagian dari rekrutmen karyawan kita. Kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami yaitu dengan adanya ERP Odoo ini, toko dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, proses pesanan yang cepat, pelacakan pengiriman, dan informasi yang akurat tentang status pesanan, memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, implementasi ERP dengan menggunakan Odoo pada toko drink XYZ memberikan manfaat yang signifikan dalam efisiensi operasional, pengelolaan stok, integrasi fungsi bisnis, analisis dan pelaporan, serta pengalaman pelanggan. Hal ini memberikan toko keunggulan kompetitif yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam tantangan bisnis yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.